Hari ini merupakan pertemuan kita yang ketujuh. Setelah kemarin kita mengerjakan TT3. Hari ini kita akan membahas atau belajar bersama tentang modul 8. Modul 8 ini tentang hipotesis statistik, pengujian hipotesis. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan hipotesis itu? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Kalau secara bahasa sederhananya, hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, kesimpulan awal. Itu hipotesis. Nah, secara teori, definisi hipotesis statistik ialah suatu anggapan atau pernyataan. Ya, anggapan atau pernyataan, ya, kesimpulan awalnya yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Nah, jadi statistik ini bisa saja hanya pada satu populasi atau beberapa populasi. Contohnya populasi itu seperti ini, kelas 7A dengan kelas 7B. Nah, itu dua populasi. Nah, itu satu populasi atau lebih. Nah, kalau satu populasi berarti kelas 7 saja atau kelas 7A saja. Itu satu populasi. Tapi kalau ada beberapa, nah itu disebut populasi yang lebih. Nah, itu bisa. Dan kalau dalam statistik itu disebut dengan variabel. Ada variabel terikat, ada variabel bebas. Nah, tapi di sini kita tidak membahas di situ, kita membahas hanya fokus pada hipotesis statistik. Nah, suatu anggapan atau pernyataan. Jadi sebenarnya hipotesis statistik itu untuk menguji kesimpulan sementara kita, kesimpulan awal. Apakah itu benar atau itu salah? Nah, ini adalah tujuan dari hipotesis statistik. Nah, dalam hipotesis statistik itu ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama itu adalah penolakan hipotesis jika petunjuk dari sampel tidak sesuai dengan hipotesis. Nah, itu disebut dengan penolakan hipotesis. Nah, petunjuk dari sampel yang tidak sesuai dengan hipotesis. Contohnya, kalau hipotesisnya itu nilai ulangan kelas 7A dalam kategori baik. Nah, seperti itu. Itu adalah hipotesisnya. Tetapi jika ternyata setelah diuji nilainya masuk kategori kurang baik, nah itu berarti penolakan hipotesis. Kenapa? Wong hipotesisnya kesimpulan awalnya mengatakan bahwa kelas 7A itu nilainya masuk dalam kategori baik semua, atau mungkin rata-ratanya masuk dalam kategori baik. Nah, itu hipotesisnya. Tapi setelah diuji hipotesis statistik, ternyata nilainya kurang baik. Rata-ratanya masuk dalam kategori kurang baik. Nah, berarti itu disebut dengan penolakan hipotesis. Yang kedua, penerimaan hipotesis. Jika petunjuk yang mendukung hipotesis. Nah, hipotesisnya bahwa nilai rata-rata nilai kelas 7A masuk kategori baik. Nah, setelah diuji, setelah dicari rata-ratanya, ternyata juga masuk dalam kategori baik. Nah, ini disebut dengan penerimaan hipotesis atau disebut dengan kesesuaian hipotesis dengan hasil uji hipotesis. Nah, di sini dalam statistika pendidikan itu ada yang disebut dengan H0 dan H1. Nah, ini yang ditolak dan diterima itu H0 dan H1. Itu ada istilah H0 dan H1. H0 adalah hipotesis dengan harapan untuk ditolak. Nah, jadi H0 itu adalah hipotesis dengan harapan untuk ditolak. Berarti H0 itu ditolak.
disebut hipotesis nol. Jadi H0 ditolak itu maksudnya bahwa tidak sesuai dengan harapannya. Nah, jadi jika H0 diterima, berarti itu tidak sesuai dengan harapannya. Yang kedua, H1. H1 adalah hipotesis dengan harapan diterima. Nah, ini disebut dengan hipotesis tandingan. Tandingan. Ternyata tidak hanya sepak bola saja ada pertandingan. Ternyata di statistik juga ada tandingan. Nah, jadi H1 ini merupakan jawaban dari nomor 2 ini. Penerimaan dari suatu hipotesis itu disebut dengan H1. Jika penolakan itu disebut H0. Jadi nanti di belakang kita akan berbicara tentang H1 dan H0. Kalau H0 berarti hipotesisnya tidak sesuai, atau hipotesisnya ditolak. Kalau H1 berarti hipotesisnya diterima. Nah, ini contohnya. Contohnya. Yang pertama, ingin diteliti apakah hasil belajar siswa yang diajar dengan metode CBSA lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ceramah. Ini. Nah, ini adalah apa ini? Suatu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Apakah hasil belajar siswa yang diajar dengan metode CSE itu lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ceramah? Nah, ini hipotesisnya itu ada 2. H0 ditolak atau H1 diterima. Diberikan rumusan masalah H0 itu jika mu A sama dengan mu B. Jadi rata-rata A sama dengan rata-rata dari B. Nah, jika rata-ratanya sama, nah ini kan berarti dia tidak lebih baik. Metode CBSA kan tidak lebih baik dari metode ceramah. Berarti kan sama saja. Jadi kan sama saja. Lalu H1 itu diterima. Nah, ini jika mu A lebih besar dari mu B. Nah, itu. Berarti rata-ratanya CBSA itu lebih besar dari rata-ratanya metode ceramah. Nah, ini diterima. Nah, jadi sebenarnya kedua hipotesis ini memiliki nilai yang sama. Kenapa kok yang sama? Karena H0-nya ini ditolak, H1-nya diterima. Tuh. Jadi intinya hasilnya apa? Hasilnya bahwa mu A itu lebih besar dari mu B. Ternyata setelah diuji cobakan, oh benar bahwa CBSA itu lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ceramah. Nah, itu adalah contoh pertama. Nah, tapi di sini kita harus tahu, terkadang ada beberapa kesalahan dalam penentuan hipotesis. Nah, kesalahan ini ada jenis 1 dan jenis 2. Kesalahan jenis 1 perlu diketahui bahwa kebenaran atau tidak dengan hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti. Nah, jadi kebenarannya statistik itu tidak ada nilai mutlak pasti bahwa itu benar, pengaruh atau tidak. Itu tidak ada kepastian. Tetapi statistik ini digunakan untuk mendekati sebagai acuan. Ibaratnya kalau 100% itu tidak bulat 100%, tapi itu bisa menjadi patokan, itu mendekati. Nah, seperti itu. Entah berapa persen
Tetapi ini tidak ada suatu kebenaran yang mutlak. Itu dalam statistik. Kesalahan jenis pertama, penolakan terhadap hipotesis nol atau H0. Padahal hipotesis tersebut benar. Nah, sudah benar malah ditolak. Nah, ini kesalahan pertama. Lalu jenis kesalahan kedua, penerimaan terhadap hipotesis H0. Padahal hipotesis tersebut salah. Penolakan terhadap hipotesis H0. Padahal hipotesis tersebut benar. Nah, kok malah ditolak? Gitu loh maksudnya. Kesalahan yang pertama ini, hipotesis tersebut benar, itu kok malah ditolak. Padahal di awal tadi kan sudah dikatakan bahwa H0 itu harapannya akan ditolak. Berarti hipotesis tersebut salah seharusnya. H0 itu adalah hipotesis yang memiliki harapan untuk ditolak atau salah. Itu H0. Nah, kalau H1 itu benar. Nah, H0 itu diterima, padahal hipotesis tersebut salah. Nah, kalau salah itu seharusnya ditolak. Nah, ini yang menjadi sangat rumit di statistik. Jadi H0 itu ditolak, H1 itu diterima. Ditolak itu berarti salah, diterima itu berarti benar. Itu ya yang menjadi pembeda. Nah, ini kesalahan jenis 1 disebut taraf keberartian uji dan disimpulkan dengan alfa. Kesalahan jenis 2 dinyatakan dengan beta dan harganya 1 min beta disebut kuasa uji. Nah, ini perhitungan nilai alfa. Contohnya, terdapat pertanyaan penelitian, apakah nilai rata-rata ujian akhir nasional UAS pada bidang studi matematika siswa kelas 9 SMP lebih besar dari 4,25 jika kita tentukan bahwa taraf signifikan atau alfanya itu 0,025 dan data sampel dari 100 orang yang kita peroleh berdistribusi normal dengan X sama dengan 5,00, S-nya 2,5. Nah, kita menggunakan distribusi normal. Ya, kita cari distribusi normalnya. Nih, hipotesisnya seperti ini. 4,25. Apakah nilai rata-rata ujian akhir nasional UAS pada bidang siswa kelas lebih besar? Nah, yang pertama itu H0 sama dengan 4,25. Ini harus ditolak. Kenapa? Nah, ini salah. Kan dia lebih besar. Nah, tapi dia mu sama dengan 4,25. Ini lebih besar dari 4,25. H1 itu diterima. Mu lebih besar dari 4,25. Dia lebih besar. Nah, ini. Yang pertama, nah, tentukan taraf signifikannya. Hitung nilai Z, hitung dulu. Nah, dulu kan kita menggunakan apa itu distribusi normal. Rumusnya seperti ini, Z hitung. X bar min mu per sigma per akar N. Nah, semua kita masukkan, rata-ratanya X-nya 5,0. 00 dikurangi mu, ini adalah rata-ratanya. 4,25 per 2,5. S-nya atau simpangan bakunya 10.
akar N, berarti akar 100. Ini kan N-nya 100. Ini akar 100 berarti 10. Hasilnya 3. Ini hasilnya 3. Maka dapat dihitung nilai alfanya seperti ini. A sama dengan P X bar lebih besar dari 4,25. Z lebih besar dari Z 3,0. 0,05 dikurangi Z 3,0. Z 3,0 itu sama dengan 0,4786. Z 3,0. Ada apa enggak? Oh, enggak saya kasih. Nah, ini menggunakan distribusi normal. Jadi saat sampean cari 3,0, terus ke sininya 0, ke bawahnya 3,0, terus ke sininya 0, nah itu ketemu 0,4986. Nah, jadi ketemulah nilainya 0,0014. Peluang tersebut cukup kecil, yang berarti kemungkinan penerimaan H0 sangat kecil. Berarti H0-nya tidak diterima, ditolak. Dengan kata lain, peluang nilai U1 lebih besar dari 4,25 akan sangat besar. Seperti itu. Dia Z-nya lebih besar dari 3,0. Hasilnya kan 0,0014. Ini kan berapa? 0,1%. Sangat kecil, tidak sampai 1%. Nah, berarti ini alfanya atau H0-nya sangat kecil jika diterima. Nah, jadi akan lebih besar peluangnya untuk mendapatkan nilai rata-rata U1 di atas 4,25. Ini adalah contoh untuk pengujian hipotesis. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis itu ada 4. Yang pertama, merumuskan hipotesis statistik, menentukan taraf signifikan, menentukan daerah kritis, menghitung nilai statistik. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini kita lihat dulu contoh 3. Hipotesis suatu penelitian H0, nah, itu harapannya ditolak. Mu sama dengan mu 0. H1, mu lebih kecil dari mu 0. Apabila ditentukan nilai N buah data sampel, nilai rata-rata X, dan simpangan baku S, maka dapat diilustrasikan daerah penolakan dan penerimaan H0. Nih, dengan menghitung nilai statistik, Z hitungnya seperti ini. X bar, rata-ratanya, dikurangi mu, itu nilai yang ingin digapai. Kalau tadi kan lebih besar dari 4,25, itu berarti mu-nya. Terus per sigma per akar N, simpangan baku atau S. N-nya banyaknya sampel atau banyaknya responden atau banyaknya populasi. N-nya kita lihat dulu, dia berupa sampel atau hanya sebatas populasi. Dapat ditarik kesimpulan, H0 ditolak jika Z hitung lebih kecil dari negatif Z 0,5 kurangi alfa. Ini H0 ditolak. Daerah penolakan H0. H0 diterima jika Z hitung lebih besar dari negatif Z 0,5 dikurangi alfa. Ini seperti kurva ini, daerah ini, yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0. Nah, ini ditolak sebelah sebelah kanannya.
ini yang ini sebelah kiri, ding. Ini sebelah kiri ini ditolak. Nah, ini sebelah kanan ini diterima. Dia harus lebih besar. Nah, Z hitung lebih kecil dari ini. Contoh keempat. Apabila ditentukan, nah ini hipotesis suatu penelitian. Ini mu-nya sama dengan mu0, H0-nya, H1-nya mu lebih besar dari mu0. Mu sama dengan mu0, H1 mu lebih besar dari mu0. Apabila ditentukan nilai N buah data sampel, nilai rata-rata X dan simpangan baku S, maka dapat diilustrasikan daerah penolakan dan penerimaan H0. Nah, ini yang menjadi pembeda dengan yang atasnya tadi. Ini kan sama dengan mu sama dengan mu 0. Ini sama. Ini yang membedakan apa ya? Oh, dia lebih besar. Nah, ini lebih kecil. Ini sama dengan, tapi ini lebih kecil. Nah, ini lebih besar. Mu sama dengan lebih besar dari mu 0. Ini yang membedakan dengan contoh soal nomor 3 tadi. Karena dia lebih besar, maka daerahnya dibagi menjadi 2 seperti ini. Nah, dia lebih besar. Nah, Z hitungnya nih. Nah, dapat ditarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya seperti ini. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari negatif Z 0,5 min alfa. H0 diterima jika Z hitung lebih kecil dari negatif Z 0,5 min alfa. Nah, ini adalah penerimaan penolakan atau penerimaan hipotesis 0. Nah, ini kesimpulannya. Nah, wilayahnya seperti ini. Ini kita tidak lepas dari distribusi normal pada pertemuan 5. Normal, ada distribusi Gaius dan ada distribusi student. Ini tidak apa ya, tidak terlepas. Karena apa? Dengan distribusi itulah kita akan menentukan pengujian hipotesis. Baik distribusi normal, Gaius itu, student, baik menggunakan G kuadrat maupun distribusi F. Lalu contoh 5, hipotesis suatu penelitian. H0-nya, nah ini. Nah, kalau tadi yang H1-nya lebih besar, terus lebih kecil, nah sekarang mu sama dengan mu 0, dan H1 mu tidak sama dengan mu 0. Nah ini, kalau ini sudah beda lagi penarikan kesimpulannya. Penarikan kesimpulannya H0 ditolak itu jika Z hitungnya itu di antara Z 0,5 min alfa per 2 dan Z 0,5 min alfa per 2. Z-nya di antara ya. Nah, tapi kalau Z hitungnya itu lebih kecil, ini kan lebih besar dari negatif Z. Nah, ini lebih kecil dari negatif Z. Dan ini kan lebih kecil dari negatif ini lebih kecil dari Z. Nah, ini Z hitung lebih besar dari Z 0,5. Nah, ini berarti diterima. Nah, kalau dia di antara negatif Z 0,5 dan Z 0,5, Z hitungnya di antara negatif Z 0,5 dan Z 0,5, itu berarti dia ditolak. Kira udah ribet ya kita ya. Tapi tidak apa-apa, bukan berarti sulit. Pelan-pelan kalau mempelajarinya. Nah, ini dari 3 soal tadi, H1-nya itu ada yang lebih besar, H1-nya lebih kecil, H1-nya tidak sama dengan. Nah, itu disebut dengan uji eka arah
dan uji dui arah. Nah, uji eka arah jika hipotesis tandingan H1 bernilai lebih dari atau kurang dari nilai parameter yang ditetapkan pada H0. Hipotesis tandingan H1 bernilai lebih dari atau kurang dari. Nah, itu disebut dengan uji eka arah. Yang pertama tadi, nomor 3 dan nomor 4, ini dia akan kurang dari, ini lebih dari. Ini disebut dengan uji eka arah atau one tile. Lalu pengujian dua arah atau two tile, nah ini dia tidak sama dengan. Nah, ini dia tidak sama dengan. Ini adalah apa itu sekilas tentang uji pada statistik. Nah, pengujian hipotesis. Nah, sebelum hipotesis ini diuji, nah itu ada yang disebut dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi dari data sampel yang digunakan memenuhi asumsi berdistribusi normal. Nah, jadi uji normalitas ini kita ingin tahu bahwa sampel yang digunakan itu memang normal. Baik gitu. Itu yang disebut dengan normalitas. Dia memenuhi kurva normal. Kurva normal itu kurvanya simetris. Kalau homogenitas digunakan untuk membandingkan dua gugus. Jadi homogen bahwa dua populasi ini, dua variabel ini dia setara. Memang pantas untuk ditandingkan. Itu disebut dengan homogenitas. Membandingkan dua gugus data atau lebih dengan melakukan uji keragaman dan variansi antar gugus data. Jadi homogenitas ini kita mengetahui bahwa kedua data ini homogen, sama, kualitasnya sama. Sehingga nanti saat diuji hipotesisnya ya memang setara. Oke, itu adalah sekilas tentang normalitas dan homogenitas. Nah, normalitas, kalau dalam statistik, ini sangat kompleks, sangat banyak. Jadi uji normalitas itu ada berapa? Ada uji Lefort, uji Kolmogorov atau Smirnov, uji Anderson, Darling, uji Shapiro-Wilk, uji Shapiro-Wilk. Ini orang-orang statistik ini sangat paham. Nah, ini sangat banyak, bervariasi. Nah, tetapi di sini pada modul ini kita hanya menguji normalitas dengan uji Lefort. Nah, ini yang akan dibahas pada modul ini. Jadi modul 2, 3, 4 itu tidak dibahas. Nah, yang kita bahas ini nomor 1. Nah, karena apa? Karena Anda semua uji normalitas, homogenitas itu tidak hanya cukup satu pertemuan kalau dalam statistik. Nah, tapi di sini meskipun sangat rumit, kita coba untuk memahami perlahan-lahan. Oke, uji Lefort. Uji hipotesis dari uji normalitas adalah sebagai berikut. Uji normalitas itu merupakan juga uji hipotesis. Uji hipotesis itu apa? Oh, ternyata sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, ini salah ini. Ini H0 itu adalah sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 itu sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Ini seharusnya H1. Maaf ya, ini bukan H0, tapi ini H0, ini H1.
Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Uji Lifford ini ada 6 langkah. Langkah yang pertama menstandarisasi data sampel. Data yang kedua menentukan peluang bilangan baku. 3 menentukan proporsi bilangan baku. 4 menghitung nilai mutlak selisih. 5 ambil harga mutlak selisih tersebut untuk dijadikan nilai L0. L0 itu Lilliford. Bandingkan nilai L0 dengan nilai L tabel sesuai dengan taraf signifikan dan banyak data. Nah, jika L0 kurang dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Tapi jika L0 lebih dari L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Artinya apa? Bahwa data tersebut kurvanya tidak normal, kurvanya tidak simetris. Nah, ini adalah langkah-langkah uji Lifford. Ya, ini lebih jelasnya bisa dilihat pada modul halaman 8.17 sampai 8.18. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Diberikan data hasil belajar 30 siswa sebagai berikut. 30 siswa. Ini XI hasil data hasil belajar. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Nanti saya untuk 5. Berarti dapat nilai 5 ini ada 3 orang. Mendapatkan nilai 6 itu ada 7 orang. Mendapatkan nilai 7 itu ada 10 orang. Mendapatkan nilai 8 itu ada 8 orang. Mendapatkan nilai 9 itu ada 2 orang. Nah, dari data tersebut dihitung nilai rata-rata dan standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, oke, langkah pertama kita cari dulu standar deviasi atau standar simpangan baku. Caranya seperti apa? Oh, pada modul berapa ya? 1, 2, 3, mungkin modul 4 mungkin. Nah, kita cara menentukan median, modus, median, lalu ada simpangan baku. Nah, itu. Nah, ini rumusnya jangan sampai lupa. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Ini untuk mencari rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya 6,97. Lalu di sini simpangan bakunya S. Nah, simpangan bakunya menggunakan rumus ini. Kenapa kok rumus ini? Karena dia kurang dari 100. Dia hanya 30. Kalau dia lebih dari 100, berarti ini N. Ada rumusnya sendiri. Silahkan dibuka lagi. Modul pada modul berapa ya? 4 atau modul 5 lah. Tapi ini rumusnya sudah ada. Yang pertama, standarisasi data sampel dengan rumus. Rumusnya seperti ini. XI dikurangi X bar rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, ini X bar atau rata-ratanya 6,97. S-nya simpangan bakunya 1,1. Berarti di sini 3, ini 3, OF ini 5. 5 dikurangi 6,97, 5 dikurangi 6,97 dibagi 1,1. Hasilnya negatif 1,79. Ini juga sama, 6 dikurangi 6,92, 97, 6 dikurangi 97, dibagi 1,1. Hasilnya negatif 0,88. 7 juga sama, 7 dikurangi 6,97 dibagi 1,1. Hasilnya 0,03 dan seterusnya. Nah ini sudah ketemu. Nah, sekarang untuk
menentukan peluang bilangan baku FZI. Nah, ini tiba-tiba sudah ada ini. Oke, ini dulu. Ini sudah selesai, baru kita mencari ini melalui ini caranya. Caranya seperti ini cara mencarinya. Menentukan peluang bilangan baku. Menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung peluang setiap bilangan baku FZI atau P, Z lebih kecil sama dengan ZI. Didapat pada tabel distribusi untuk Z negatif 1,79. 1,7 ke sini 9. Nah, ini kan 0,4633. Z negatif 1,9 itu 0,4633. Sehingga nilai FZ-nya itu adalah 0,5 dikurangi nilai ini. Ketemulah 0,0367. Nah, itu. Begitu juga dengan ini. Nah, ini 0,8 ke bawah, lalu ke sini 8. Nah, lalu 0,5 dikurangi hasilnya. Dan seterusnya. Nah, ini 0,8. 0,3106. Nah, ini hasilnya ini. Nah, ini dibulatkan ini. Tidak tahu mungkin apakah menggunakan tabel yang berbeda atau salah ketik. Ininya, nah, sehingga ini harus dibulatkan. 0,0 ini ketiga. 0,5. Nah, ini kan plus. Nah, kalau plus ini ya plus. Kalau ini kan negatif. Kalau negatif berarti negatif. Karena ini plus, ini juga plus. Nah, dan seterusnya sampai ke ini dan yang 0,94 dan 1,85. Yang ketiga, menentukan proporsi bilangan baku SZI. Nah, ini SZ negatif 1,79. Nah, ini. Nah, ini proporsinya. Nah, ini kita tidak menggunakan yang ZI atau FZI. Ini kita menggunakan apa itu frekuensi atau jumlah. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. 3/30. 3 ini dari mana? Ini. Baris pertama ini kan 3. 30 itu apa? 30 itu adalah banyaknya data atau frekuensi. Jadi 3/30. Yang kedua ini adalah jumlah kumulatif dengan atasnya. Jadi 7 tambah 3. Jadi 10/30. Hasilnya 0,3333. Terus yang ketiga ini dari mana? Dari jumlah kumulatif di atasnya. Berarti 3 tambah 7 tambah 10. Nah, hasilnya 20. 20 dibagi 30. Hasilnya 0,66. Bulatkan 667. Dan seterusnya. Hasilnya nanti yang terakhir itu pasti 1,00. Kenapa kok 1,00? Ya karena pasti akan jumlahnya sama dengan jumlah frekuensi. Nah, jadi ini 3 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 2 ya 30. Bagi 30 sama dengan 1,00. Nah, sudah ketemu. Nah, ini FZI sudah ketemu. Nomor 5 tentukan LO-nya, Lillieford-nya. Nah, jadi di sini F1-nya, FZI-nya sudah ketemu. Lah FZI dikurangi SZI. Ini dikurangi ini. Nah, ketemu ini. Lah FZI, SZI 0,0 ini. Lalu setelah itu ini dimutlakan. Mutlak itu berarti nilainya positif. Dipositifkan semua.
Nah, setelah ini positif semua, nah, yang terbesar itulah nilai selisih terbesar. Nah, nilai selisih terbesar itulah yang disebut dengan nilai Liliford-nya atau LO. Nah, berarti 0,1558. Ini kan tidak ada yang lebih besar dari 0,1558. Tidak ada. Jadi ini adalah nilai Liliford-nya atau LO. Nah itu. Nah ini adalah untuk sampai tahapan kelima. Nah tahapan keenam, nah ini kita menggunakan tabel Liliford. Nah nanti akan saya sharekan atau saya akan isi pada LMS. Nanti bisa di-download tabel Liliford. Nah, bandingkan nilai LO dengan L tabel dengan taraf signifikasi 0,05 atau 5%. Kalau dalam dunia pendidikan, jadi kalau saudara itu melakukan penelitian pada kelas, nah itu taraf signifikasinya menggunakan 0,05. Kenapa kok menggunakan 0,05? Karena dengan taraf signifikan 0,05 berarti tingkat kepercayaannya itu 95%. Masih dalam kategori bagus. Jadi kalau 100 siswa diberikan suatu diberikan suatu Jadi 100 siswa diperlakuan. Jadi 100 siswa diberikan perlakuan, yaitu masih 95 siswa itu berhasil. Yang gagal itu masih 5 anak. Itu masih dalam kategori baik. Berbeda dengan penelitian kesehatan. Nah, kalau kesehatan tidak bisa 0,05. Biasanya digunakan 0,01. Bahkan terkadang 100% atau 0 secara signifikannya. Karena kalau kesehatan menyangkut nyawa. Jadi tidak boleh jika saudara membuat vaksin, vaksin itu diujikan kepada 100 orang. Nah, jadi kalau 100 orang itu tidak boleh diberikan ke 100 orang, ternyata yang meninggal 5. Nah, itu tidak bagus. Nah, kalau dalam kesehatan, jadi vaksinnya diberikan disuntikan kepada 100 orang, ternyata yang 5 meninggal atau gagal. Yang 95 berhasil. Nah, itu gagal vaksin tersebut itu dalam dunia kesehatan. Nah, jadi sebisa mungkin kalau 100 orang diberi vaksin, berarti 100-nya itu berhasil semua. Kalau ada salah satu meninggal atau 5 meninggal, itu perlu perbaikan. Nah, itu yang disebut dengan taraf signifikan atau tingkat kepercayaan. Ini ya. Jadi dalam pendidikan itu 0,05 masih bisa. Dengan N-nya 30, jenis uji adalah one tile. Ini ada one tile, ada two tile. 0,05. Nih, 30. Nah, kalau dia lebih dari 30 menggunakan rumus yang bawah ini. Nah, ternyata 0,161 hasilnya. Taraf signifikannya 0,161. Lah LO-nya tadi 0,1558. Lah L tabelnya 0,161. Nah, LO ternyata dia kurang dari L tabel. Atau nilai hitungnya kurang dari nilai tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah ini cara melakukan uji normalitas.